kemitraan, kemudian ada corporation. Itu bentuk secara umumnya, ya. Jadi secara umum tuh cuma dibagi berdasarkan 3 bentuk ini. Nah, nanti seiring berkembangnya waktu ya nanti akan berkembang. Ya, kepemilikan tunggal itu bisa dibagi berdasarkan apa saja. Nah, kepemilikan ini dibedakan berdasarkan pengambilan keputusnya. Pada apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata pada pembagian perpajakannya atau pembayaran pajaknya seperti apa sih gitu ya. Pada sole proprietorship, pada partnership, pada corporation, ya. Beberapa hal yang membedakan antara 3 bentuk bisnis ini ya, pertama adalah pada pembayaran pajak. Itu yang paling utama. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Kemudian ada pada derajat kendali ya. Kalau kepemilikan tunggal berarti teman-teman bisa membayangkan, oh kalau saya sebagai pemilik tunggal suatu bisnis ya saya mengendalikan bisnis itu sendiri. Tapi kalau partnership atau kemitraan ya dibagi ya, 2 belah pihak atau lebih. Kalau corporation kita sudah tahu bahwa corporation itu udah ada strukturnya yang jelas ya, ada direksi, kemudian ada manajer, kemudian ada supervisor dan lain sebagainya, kan ada derajat kendalinya berbeda-beda. Kemudian tanggung jawab pemilik ini pasti berbeda ya, untuk tanggung jawab pemilik pada 3 entitas bisnis ini berbeda-beda ya. Kemudian kemudahan pemindahan kepemilikan. Ya, kalau kepemilikan tunggal atau sole proprietorship ya pasti kalau mau pindah pemilik mudah ya, lebih mudah dibandingkan kemitraan dan juga corporation. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan. Kemudian panjang umur bisnisnya. Kalau sole proprietorship kita bisa menentukan sendiri karena kepemilikan tunggal. Ya. Kalau the partnership atau kemitraan ya kita harus persetujuan bersama, kapan kita mulai bisnisnya, kapan kita akhiri bisnisnya, atau kita lanjutkan bisnisnya atau pindah kepemilikan. Itu kan bisa jadi ya dengan perjanjian. Kalau corporation ya tergantung ya, lebih banyak pihak yang terkait. Life cycle-nya pada suatu bisnis enterprise ini tergantung dari mungkin pemegang saham, mungkin ownernya, mungkin direksinya, mungkin staffnya gitu ya, tidak bisa dihentikan sewaktu-waktu ya. Nah, seiring berkembangnya waktu gitu ya, dari 3 ini berkembang lagi, kita tambahkan menjadi the limited liability. Ya, teman-teman sambil mencari deh the limited liability atau limited liability ini organisasi yang bergerak di bidang apa. Pasti sangat familiar. Teman-teman pasti banyak yang mau bekerja di limited liability. Ya. Pasti impiannya tuh banyak yang ke arah situ gitu ya. Selain korporasi, itu pasti impian teman-teman ingin bekerja di suatu limited liability. Nah, sambil googling deh kita ya, sambil diskusi, sambil teman-teman mencari tahu. Nah, kita masuk ke kepemilikan tunggal dulu ya. Pengertiannya ini adalah bisnis entity yang dikelola atau dimiliki oleh satu part saja ya, satu party saja. Ini adalah bentuk paling simpel dari suatu bisnis gitu ya. Kenapa? Ciri-cirinya adalah sangat mudah untuk dibentuk ya. Personally kita bisa langsung membentuk suatu bisnis dengan sole proprietorship. Oke, ya. Kemudian pendapatan bisnis dikenakan pajak bersama dengan pendapatan pemilik lainnya. Ya. Jadi pendapatan bisnis kemudian dikenakan pajak ya, seorang yang bekerja atau memiliki uang atau menghasilkan uang itu kan dikenakan pajak. Nah, pada kepemilikan tunggal ini pajaknya dibayarkan beserta pajak pribadi dari pemiliknya. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah pemilik bertanggung jawab atas hutang bisnisnya sendiri. Ya, kemudian pemilik mengendalikan keputusan bisnis. Yang terakhir, bisnis berakhir ketika pemiliknya ingin mengakhiri bisnis tersebut. Oke, pertanyaan saya, coba sebutkan satu contoh sole proprietorship yang paling teman-teman ketahui deh. Rizky, Aditya. Kalau definisinya begitu, bukannya berarti warteg itu termasuk sole proprietorship ya? Apa? Kalau definisinya kayak begitu, berarti warteg termasuk dong berarti? Iya, itu warteg
Salah satu ya. Boleh. Ada lagi? Satu lagi deh. Apa lagi? Bagus tadi contohnya ya, warteg. Oke. Ada lagi? Banyak loh di sekeliling kita. Nah, boleh ya. Oh, itu Bu, UMKM Bu. UMKM. Ya. UMKM bisa jadi, waduh ada warung Madura juga. Oke. UMKM bisa jadi sole proprietorship, bisa jadi kemitraan. Ada dua ya, usaha mikro, menengah itu ada dua ya. Bisa yang kepemilikan tunggal, kalau semua aliran dananya itu dari daerah langsung ke UMKM-nya langsung ya, atau dia sudah memiliki bisnis kemudian didaftarkan ke UMKM. Itu salah satu UMKM dalam bentuk sole proprietorship. Tadi di chat ada yang warung Madura. Saya baru tahu ada warung Madura. Ada ya? Oke, Pak Rizky nih. Oke, warkop, Sukapura, toko kelontong masuk. Toko kelontong masuk. Salah satu contoh yang paling umum yaitu toko kelontong. Ya, untuk sole proprietorship. Jadi nggak usah bingung ya. Jadi itu memang untuk sole proprietorship adalah bentuk bisnis yang paling sederhana yang bisa kita temui di sekitar kita. Ya, itu bentuk bisnis yang paling sederhana. Jadi kalau nanti pada saat UTS teman-teman diminta untuk menyebutkan ya, atau mungkin udah ada contohnya, nggak usah bingung. Ya, teman-teman harus sudah ada bayangan. Kalau dari penjelasannya seperti ini, berarti contohnya apa ya? Yang paling sederhana. Ya, toko kelontong, kemudian apa, warkop, ya, kemudian apa tadi, warung Tegal, ya, macam-macam gitu ya. Oke, Naufal, editor ini masuknya mana nih? Editor itu yang dimaksud Naufal nih, editor yang seperti apa nih? Coba, saya pengen penjelasannya deh. Nanti kita bisa menentukan bersama kira-kira yang dimaksud Naufal ini benar-benar kepemilikan tunggal atau tidak. Coba Naufal. Usaha jasa. Apa tuh? Editor usaha jasa, ya betul. Editor salah satu usaha jasa ya. Mungkin maksudnya freelance kali ya. Ya, Naufal ya. Iya Bu. Freelance itu kepemilikan tunggal, betul. Laundry, ya. Sablon kaos, mug, betul, ya. Jadi kayak gitu ya, contoh-contoh kepemilikan tunggal itu seperti itu, ya. Freelance salah satu dari sole proprietorship, kecuali dia sudah menandatangani perjanjian, itu sudah beda lagi. Nanti namanya kemitraan, ya. Kalau dia hanya menawarkan jasanya, dia mengerjakan sesuatu ya tanpa adanya perjanjian, maka itu adalah kepemilikan tunggal, ya. Oke. Nah, karakteristik ya, keuntungan dan kerugian ya, keuntungan dan ketidakuntungan. Ya. Keuntungan dan kerugian kalau kita menjalankan bisnis tunggal itu apa sih? Ya. Keuntungannya kita adalah satu-satunya pengambil keputusan bisnis. Ya. Kalau ada suatu bisnis yang kita mengambil keputusan bisnisnya itu berdasarkan ownernya sendiri, itu adalah kepemilikan tunggal. Kemudian keuntungannya selain itu, kita bisa mengambil semua pendapatan bisnis kita sendiri. Ya, kita bisa menguasai semua pendapatan bisnis kita. Kemudian keuntungannya yang terakhir, penghasilan dari bisnis hanya dikenakan pajak satu kali saja dengan tambahan pajak orang pribadi. Ya, jadi potongannya kalau di perpajakan ya, kalau teman-teman sudah lapor pajak itu ada
syaratnya gitu ya, kita mau pakai SPT yang mana. Nah ini kita pakai SPT yang pajak orang pribadi dan pemotongan pajaknya hanya dikenakan pajak pribadi ya. Kemudian kalau kerugiannya gimana? Nah, kalau berdasarkan pengertian tadi berarti kita untuk menanggung hutang ya, suatu bisnis kalau punya hutang kita tanggung sendiri. Ya, kita nggak bisa bagi-bagi hutangnya mau dibayar siapa, nggak bisa. Kita harus tanggung jawab atas hutang bisnis kita sendiri. Kemudian hidup bisnisnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena sewaktu-waktu bisa berakhir. Kalau apa? Rugi. Atau apa? Gagal bayar hutang. Terus kerugiannya yang selanjutnya berkaitan dengan dana adalah untuk kepemilikan tunggal itu sangat sulit ya untuk mengambil dana tambahan dari investor. Ya, makanya pemerintah kita tadi betul sekali ya, Rafa ya, ada UMKM. Untuk apa? Memudahkan kepemilikan tunggal ini mengakses dana. Tapi apa jadinya? Kemitraan. Ya. Jadinya nanti adalah kemitraan. Oke, nah ini adalah secara statistik ya, bisnis tunggal ya, berdasarkan sumbernya ini dari tax return field pada tahun 2006 ya. Indonesia belum ada ya data ini. Kalau saya cari di BPS itu nggak ada, di Kementerian Perdagangan juga belum ada gitu ya, detail dari berapa banyaknya atau persentase atau proporsi dari korporasi, kemudian kemitraan, kemudian ada kepemilikan tunggal di Indonesia. Jadi saya ambil contoh yang udah ada dulu deh ya. Jadi kalau kita lihat dari banyaknya bisnis ya kepemilikan tunggal ya, dari jumlah, dari kuantitasnya lebih banyak sole proprietorship ya pada suatu negara. Korporasi partnership itu kecil sekali ya. Tapi berdasarkan net income-nya, kepemilikan tunggal itu punya laba yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan korporasi dan juga kemitraan. Ya. Jadi kalau dari jumlahnya mungkin paling banyak ya di suatu negara atau negara bagian. Tapi kalau dari untungnya ya labanya itu paling kecil. Ya. Saya rasa juga di Indonesia seperti ini ya untuk proporsinya, tapi memang datanya saya belum dapat ya, sampai semalam saya cari memang belum ada ya, di BPS pun juga tidak ada yang menyebutkan jelas proporsi kepemilikan tunggal, partnership dan corporation. Oke, nah kita sekarang masuk ke kemitraan atau partnership ya. Ada dua tipe partnership. Ada general partner dan ada limited partnership. Kalau yang dikatakan general partner adalah bisnis yang secara pribadi atau individu bertanggung jawab atas hutang bisnisnya, bahkan jika hutang tersebut dikontrak oleh mitra lain. Dia harus bertanggung jawab atas hutangnya ya. Kalau misal terjadi pembagian kepemilikan ya, dari misalnya tadinya kepemilikan tunggal terus saya mau berubah menjadi partnership ya. Nah, bisnis ini masih bertanggung jawab atas utang bisnisnya yang kemarin walaupun namanya berbeda. Ya. Contohnya misalnya warung makan sederhana ya, pertamanya dia jadi kepemilikan tunggal, saya punya sendiri gitu ya. Kemudian saya punya hutang pada saat mendirikan warung makan sederhana, tapi pada saat berjalannya waktu saya mau melunasi hutang saya, ternyata ada investor yang ingin membagi kepemilikannya. Nah, maka dia harus tetap membawa hutang tersebut ya. Pada general partner ini, kalau kita sudah bagi kemitraan seperti itu, kita tidak diharuskan untuk mendaftarkan badan usaha kita ke negara ya, tidak harus gitu ya. Jadi tidak harus mendaftarkan bahwa kemitraan ini adalah badan usaha, tapi tetap dalam bentuk bisnis. Kita daftarkan dalam bentuk bisnis tapi bukan badan usaha.
ya. Kemudian tipe yang kedua adalah limited partnership. Ini merupakan jenis partnership bisnis yang bersifat formal, yang telah ada regulasi dari negara, ya. Berarti kemitraannya antara siapa? Bisa individu ke government, gitu ya, atau individu ke BUMN. Yang pasti ada otoritas dari negara, ada sertifikatnya menyatakan bahwa sebagai pihak kedua, ya, limited partnernya itu adalah dari government atau yang sudah diotorisasi dari negara atau yang sudah diutus dari negara untuk menjalankan bisnis bersama dengan kita sebagai pemilik bisnisnya, ya. Dan ini wajib didaftarkan sebagai badan usaha negara, ya. Nah, dalam limited partner, ya, pembagian keuntungannya, kepengurusan atau kerugian bisnisnya, ya, keuntungan dan kerugian bisnisnya dibatasi oleh perjanjian kemitraan. Jadi kalau teman-teman menjalankan nanti, ya, atau bergelut di bidang kemitraan bisnis, itu harus punya yang namanya perjanjian kemitraan, ya, baik general partner maupun limited partnership. Kenapa? Karena dalam bentuk perjanjian ini menguntungkan dua belah pihak. Jadi apa? Ada naungan hukumnya. Ya, nggak boleh kita asal menjalankan, ya saya mau bermitra dengan Anda, gitu ya, nggak boleh. Harus ada perjanjian atau agreement khusus mengenai partnership yang kita jalankan. Nah, isinya macam-macam, ya. Dari mulai awal, mungkin tanggal pertama dimulainya kemitraan, pembagian keuntungan, ya, bagaimana pengendaliannya, bagaimana pembagian pembayaran hutangnya, dan lain sebagainya. Di agreement-nya harus sudah ditulis, gitu ya. Nah, setelah kita tadi sudah tahu adanya sole proprietorship, kita masuk ke kemitraan, nanti akan ada pertanyaan, ya. Kalau kita menjalankan kemitraan, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan kita alami, ya, selama menjalankan kemitraan, ya, berdasarkan buku The Basic of Finance. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering menjadi penghambat ketika kita menjalankan partnership, yaitu siapa yang memiliki suara dalam operasi bisnis sehari-hari. Ini berarti masuk ke mana? Pengendalian kendali, ya. Jadi pembagian kendalinya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas hutang bisnisnya? Ini pembayaran hutangnya. Kemudian bagaimana pendapatan didistribusikan di antara pemilik? Ya, pembagian keuntungannya. Kemudian bagaimana penghasilan dikenakan pajak? Ya, atas nama siapa pajak ini dibayarkan? Ya, kalau dia general berarti kan tidak didaftarkan sebagai badan usaha, maka dia tetap didaftarkan sebagai bisnis saja, bisnis umum aja. Bagaimana pembagian pajaknya? Ini yang biasanya ditanyakan ketika kita menjalankan suatu kemitraan, ya. Maka solusinya adalah dengan tadi, ya, agreement, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus ditulis pada sebuah agreement kemitraan. Selain itu, ya, selain 4 poin ini, itu bisa diselesaikan dengan hukum atau regulasi yang berjalan di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia. Gitu ya. Jadi pada sebuah agreement partnership itu terdiri dari 4 poin penting ini. Ya. Selain ini diselesaikan secara hukum atau berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peraturan daerah yang berlaku atau peraturan pemerintah yang berlaku. Oke. Kemudian di sini ada keuntungan dan kerugian juga kalau kita menjalankan suatu kemitraan. Ya. Yang pertama, keuntungannya, mitra menerima penghasilan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kemitraan.
Ini bersifat wajib karena sudah ada di perjanjian. Ya. Kemudian pendapatan dari bisnis dikenakan pajak 1 kali sebagai pendapatan pribadi mitra. Ya, pertanyaan tadi sudah terjawab ya, bahwa pajak dari kemitraan tetap didasarkan pada pajak pribadi. Karena apa? Kalau kita lihat di general partnership gitu ya, itu kan tidak didaftarkan sebagai badan usaha, maka pajaknya dibayarkan berdasarkan pajak pribadi mitra. Ya. Kemudian pengambilan keputusan terletak pada mitra umum saja. Ya, sudah menjawab 4 pertanyaan tadi, gitu ya, bahwa keuntungan ini yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan kemitraan. Kemudian kerugiannya, setiap mitra bertanggung jawab atas semua hutang kemitraan. Ya. Jadi misalnya ada 2 belah pihak kemitraan, ya dua-duanya dibagi rata sesuai dengan perjanjiannya. Kemudian kehidupan kemitraan ditentukan oleh kesepakatan antara mitra. Jadi ketika perjanjiannya sudah berbunyi, kemitraan ini akan berjalan selama 1 tahun, ya 1 tahun aja. Setelah itu gimana? Ya kalau dinilai bisa dikembangkan, kita lanjutkan, dilanjutkan. Kalau tidak, ya berhenti. Berarti apa? Bisnisnya selesai kalau berhenti. Ya. Kemudian ada akses terbatas ke dana tambahan. Untuk apa? Untuk yang general partner. Kalau untuk yang limited partnership biasanya sudah ada dana tambahannya ya dari government gitu ya. Tapi kalau untuk general itu memang kerugiannya itu adalah aksesnya terbatas untuk dana tambahan. Ya, karena di Indonesia memang untuk berinvestasi itu panjang sekali gitu ya, alurnya untuk investasi ke suatu misalnya startup gitu ya, atau kemitraan-kemitraan lain yang sedang dibangun itu panjang sekali ya alurnya. Selanjutnya adalah bentuk yang ketiga, itu adalah korporasi. Ya. Korporasi ini adalah badan hukum yang dibuat berdasarkan undang-undang negara bagian atau negara Indonesia gitu ya. Ini kalau berdasarkan the basic of finance ya negara bagian, karena kiblatnya ini adalah Amerika gitu ya. Nah ini didasarkan pada proses pendirian kalau korporasi. Berarti ya ada apa? Tanggal berdirinya suatu perusahaan gitu ya. Pasti teman-teman sudah familiar tentang korporasi. Nah, korporasi juga bisa disebut sebagai bisnis yang disewa oleh negara dan secara hukum beroperasi terpisah dari pemiliknya. Nah, jadi ada 2 pengertian tentang korporasi. Jadi yang sebelah kiri ini bisa dikatakan korporasi, yang sebelah kanan kalau berkaitan dengan government juga bisa disebut korporasi juga. Ya, jadi ada 2 pengertian tentang korporasi. Nah, untuk menjadi sebuah korporasi, undang-undang negara harus mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan 3 hal berikut. Ya. Kalau mau disebut korporasi, gitu ya, owner itu harus mengikuti peraturan dari negaranya, di mana dia mendirikan bisnisnya. Ya, peraturan umum yang digunakan sebagai dasar pembentukan korporasi itu ada 3. Ya, owner harus mengajukan anggaran dasar, owner harus mengadopsi seperangkat peraturan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat gitu ya. Kemudian yang terakhir membentuk dewan direksi. Ini adalah 3 hal yang wajib dilakukan kalau misalnya tadi ya teman-teman ingin membuat suatu korporasi ke depannya. Ya, jadi 3 hal ini harus diadakan dulu ya sebelum korporasi itu dinyatakan berdiri. Yang pertama adalah the Article of Incorporation atau anggaran dasar. Di sini ya, ini bentuknya adalah sertifikat, di mana sertifikatnya ini terdapat nama resmi korporasinya, tempat usahanya di mana, gedungnya lantai berapa kalau punya gedung ya, atau tempatnya di mana, bentuknya rumah atau apa, itu ada di situ.
ya. Dan juga yang terakhir adalah sifat usahanya. Ini usaha yang bergerak di bidang jasa kah, atau pembuatan produk kah, gitu ya, atau penjualan dan lain sebagainya, itu harus sudah ada. Nah, tujuannya apa? Anggaran dasar ini sertifikatnya adalah memberikan life cycle pada suatu korporasi, dalam arti bahwa sertifikatnya memiliki kontrak antara korporasi tersebut dengan pemiliknya atau nanti pemegang sahamnya. Ya, kalau di awal sudah ada pemegang saham, berarti kita juga tanamkan di situ atau tuliskan di situ bahwa anggaran dasarnya, ya modal dasarnya itu berdasarkan korporasi, pemilik dan juga investasi. Kemudian kontrak ini memberikan wewenang kepada korporasi untuk menerbitkan unit kepemilikan atau kita sebut dengan saham. Ya. Jadi di dalam anggaran dasar ini kita bisa tentukan di situ, oh kalau sudah bisa menerbitkan suatu surat kepemilikan, itu siapa yang menetapkan hak-haknya itu juga harus ditulis pada anggaran dasarnya. Siapakah yang layak sebagai pemegang sahamnya, itu juga harus ditentukan di dalam suatu anggaran dasar. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah anggaran rumah tangga. Ya. Ini adalah suatu tata kelola perusahaan, termasuk apa? SOP. SOP ini salah satu tata kelola perusahaan. Nah, fungsinya apa? Mengatur hak dan kewajiban pejabatnya di dalam situ. Ya, baik anggota dewan direksi, pemegang saham, staf perusahaan, manajer dan lain sebagainya. Itu harus sudah ada di dalam anggaran rumah tangga. Ya. Nah, di sebagian perusahaan besar ini tidak mungkin setiap pemilik berpartisipasi dalam memantau pengelolaan bisnisnya. Maka dengan adanya anggaran dasar ini, ownernya gitu ya bisa memantau semua aktivitas yang dikerjakan oleh pengelola atau yang menjalankan bisnisnya, ya. Nah, oleh karena itu pemilik perusahaan itu biasanya memilih dewan direksi untuk mewakili mereka dalam apa saja, mengambil keputusan, mengelola bisnisnya, untuk memantau aktivitas manajemen perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi dewan direksi ini tujuannya adalah memberikan informasi terhadap owner, memberikan informasi terhadap pemegang saham untuk apa? Segala bentuk aktivitas yang dikelola oleh perusahaannya. Aturannya sudah tertera di anggaran rumah tangga. Ya, jadi harus ada. Kemudian menentukan jajaran direksinya. Ya. Jadi suatu korporasi dikatakan itu bentuk korporasi ketika punya direksi, ya, di mana direksi ini diberikan wewenang untuk menunjuk dan mengawasi pejabat korporasi, dari mulai manajernya sampai stafnya, ya. Dan direktur yang juga karyawan korporasi disebut direktur orang dalam, ya. Kemudian yang tidak punya posisi lain dalam korporasi atau hanya bersifat direktur aja, ini disebut independent director. Ya, jadi ada dua tipe direktur yang dimaksud di sini. Kalau dia juga punya jabatan dan juga menjalankan bisnisnya, ya, itu dinamakan direktur dalam atau dependent director. Kalau yang dia tidak menjalankan langsung, gitu ya, memberikan seluruh wewenangnya kepada manajer atau supervisor di perusahaan tersebut, maka dinamakan direktur yang independen. Nah, tugas-tugasnya yang paling umum adalah memutuskan untuk mendistribusikan uang tunai kepada pemilik. Ya, pemilik ini biasanya kan suka ngambil gitu ya, uang dari usahanya atau withdraw. Ya, nah, yang bisa menentukan pemilik ini mengambil uangnya atau modalnya itu adalah dewan direksi. Kalau dirasa tidak bisa diambil ya tidak akan diberikan. Tapi kalau bisa gitu ya, dengan mempertimbangkan segala macam, misalnya pajaknya sudah dibayar, labanya cukup tinggi, ya boleh pemilik mengambil uangnya, ya. Kemudian tugasnya untuk direksi adalah membagi pembayaran tunai atau dividen kepada pemegang saham.
Ya, ini tugasnya direksi. Nah, oleh karena itu, sebagian dari pendapatan koperasi dikenakan pajak ganda. Kenapa? Karena pembagian uangnya berkali-kali, ya. Dibagikan ke stafnya, berarti ada PPh 21, kemudian dibagikan ke pemegang saham, nanti ada pajak lagi, pajaknya banyak, gitu ya, kalau korporasi. Kalau kemitraan dan kepemilikan tunggal, pajaknya hanya sekali. Oke, saya mau tanya sekarang ya. Contoh dari korporasi yang paling teman-teman tahu apa sih? Kalau dari pengertiannya tadi dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi di sini, kira-kira contoh korporasi yang paling diketahui teman-teman apa? Rafa, boleh? Biasanya bank Bu, Bank Mandiri, terus yang apa ya Bu, perusahaan-perusahaan besar juga Bu, seperti Indofood seperti itu Bu, kan sahamnya pasti bisa dijual juga Bu. Ada saham mayoritas juga. Perbankan ya, Bank Mandiri gitu ya, kemudian Indofood. Oke, boleh. Dewa. PT Telkomsel Bu. PT Telkomsel. Oke. Boleh. Terus Adam. Harus di Indonesia apa enggak Bu? Oh, boleh di luar negeri ya. Apa tuh? Google termasuk nggak Bu? Google. Oke. Kita simpen dulu deh ya. Google. Oke, boleh. Bramas, apa Bramas? Kayak perusahaan gas gitu Bu. Perusahaan Pertamina gas. gitu, Bu. Oke, ya. Oke. Oke, ini saya baca yang di komen ya. Gudang garam. Oke. Boleh. Perusahaan rokok. Iya. Unilever. Ada lagi. Nike. Oke. Udah? Di Indonesia itu banyak sekali ya corporation ya. Kimia Farma. Indofood boleh. Shopee Bu. Hah? Apa Fadli? Oh, Shopee, oke. Oke, boleh. Teman Gresik. Ada lagi? Astra. KAI. Termasuk gak ya? Oke, kita akan bahas ya. Jadi teman-teman sebutkan, silakan sebutkan. Yang sekiranya dari pengertian itu termasuk ke dalam korporasi, silakan disebutkan. Ya. Maaf Bu, ternyata setelah saya baca ternyata Google LLC Bu. Nah, nggak apa-apa, disebutin aja. Ya, sebutin aja. Banyak kok yang disebutkan, tapi termasuk LLC. Oke, udah. Pertamina, Astra, KAI, Shopee, Semen Gresik, Unilever, Astra, banyak ya. Nike, perusahaan rokok, ya. Oke. Oke, terus Tokopedia, wah, banyak ya. Oke, apakah itu masuk ke dalam korporasi? Ya. Beberapa yang teman-teman sebutkan atau kebanyakan yang teman-teman sebutkan itu masuk ke, nggak kelihatan ya, limited liability company. Ini juga salah satu bagian korporasi. Jadi yang teman-teman sebutkan ini betul korporasi, tapi masuknya adalah limited liability company atau yang disebut dengan perseroan terbatas. Ya, apalagi yang awalnya ada PT tadi ya, PT KAI. Itu adalah perseroan terbatas. Kimia Farma itu adalah perseroan terbatas. Ya.
Ini adalah salah satu bentuk korporasi yang ada di Indonesia. Ya, dinamakan perseroan terbatas. Oke, bentuknya korporasi. Jenisnya adalah perseroan terbatas. Gitu ya. Oke, ini adalah gabungan dari kemitraan dan korporasi. Ya. Yang teman-teman sebutkan ini gabungan dari kemitraan dan korporasi. Ya, contoh-contoh yang sudah teman-teman sebutkan ini termasuk ke dalam limited liability company. Kalau Tokopedia, kemudian Shopee, itu masuknya adalah startup ya, korporasi tapi masih tipenya adalah startup ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Beberapa sudah teman-teman sebutkan ya, bahwa Telkomsel, Telkom Indonesia, Pertamina, BCA, Mandiri, Wika, PLN yang sejenisnya ini perusahaan gas itu adalah limited liability company. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Dewa, boleh? Ya, saya izin bertanya Bu, kalau perusahaan yang keluarga, kalau seperti Lipo Group, kemudian Salim Group itu masuknya di mana ya Bu berarti? Oke, jadi kalau keluarga ya itu bisa jadi ada dua. Bisa sudah berbentuk korporasi kalau dia sudah menjualkan kepemilikannya. Ya, kalau sudah ada penjualan kepemilikan atau penjualan sahamnya, saham perusahaannya itu masuk korporasi. Tapi kalau belum ada, itu masuknya kemitraan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Terima kasih Bu. Jadi untuk membedakannya seperti itu, ya. Oke. Tadi ada yang mau tanya, Rizky, boleh? Rizky Aditya. Ya Bu, pertanyaan saya tuh adalah kenapa perusahaan sebesar Tokopedia masih dihitung sebagai startup? Padahal kan kalau dari valuation Tokopedia itu sudah masuk Dekakorn sebenarnya kan, dan ditambah lagi pas dari beberapa bulan yang lalu kan Tokopedia juga sudah merger dengan Gojek, jadi semakin besar. Tapi kenapa masih dihitung startup? Oke, kenapa masih dikatakan startup? Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa masih dikatakan startup? Bahwa di Indonesia regulasi tentang startup ya atau company ya yang bergerak di bidang e-commerce itu belum ada yang menyebutkan dia dikorporasikan. Ya. Jadi masih bentuknya startup. Jadi ini adalah berkaitan dengan regulasi yang ada di negaranya. Ya, mau dia sudah Dekakorn gitu ya, penghasilannya sudah besar, tapi masih dalam bentuk startup. Kenapa? Ini pertanyaan bagus. Regulasinya belum ada. Ya, makanya masih digodok, BI juga masih menggodok itu ya. Kemudian OJK juga masih banyak sekali peraturan yang direvisi dan lain sebagainya. Jadi kita akan menunggu dulu ya e-commerce yang ada yang berkembang di Indonesia
walaupun valuasinya besar, dia masih dikatakan startup. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Ya, siapa direksinya, gitu ya. Kemudian sertifikat agreement atau anggaran perusahaannya seperti apa? Untuk e-commerce belum ada aturannya. Gimana Rizky? Sebelumnya definisinya e-commerce tuh apa, Bu? Apakah cuma kayak toko belanja online atau ada definisi yang lebih spesifik gitu? Oke, dia pertanyaan bagus deh. Ada yang tahu pengertian e-commerce? Coba. Raise hand coba. Ini diskusi yang menarik nih. Boleh, kalau ada yang punya pendapat e-commerce itu apa sih? Coba. Ya, Dewa. Izin menjawab Bu, kalau e-commerce itu sebuah platform di mana kita bisa menjual baik itu barang, jasa, ataupun itu yang bentuknya bersifat elektronik, gitu Bu. Ya, secara pengertiannya ya. Secara luas seperti itu ya. Perdagangan secara elektronik. Di Indonesia untuk melakukan perdagangan atau jual beli dia harus ada realnya. Yang diregulasikan di Indonesia adalah kalau jual beli itu ya bertemu, ya. Kalau bukan bertemu itu belum ada naungan regulasi korporasinya. Kita berbicara tentang regulasi atau undang-undang atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu. Kita tidak bisa menyebutkan langsung perusahaan itu adalah korporasi, ya. Bisnis ini adalah korporasi, kita nggak bisa. Kenapa? Karena ada aturan-aturannya. Ya. Beberapa e-commerce ya, atau bahkan e-commerce di Indonesia, regulasinya belum menyebutkan tadi, ya, bahwa yang diatur sebagai jual beli itu adalah ketika kita bertemu antara penjual dan pembeli. Ya, Rizky ya. Paham. Gitu ya. Jadi kenapa sih? Ya itu pertanyaan bagus sekali. Kenapa sih masih disebut startup gitu ya? Dari dulu 2011 ada, 2015 ada, sampai sekarang kok masih disebut startup ya? Karena regulasinya. Ya, regulasi di Indonesia itu masih menyebutkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah ketika kita bertemu langsung dengan orangnya. Ya. Jual beli secara elektronik itu belum dimaksudkan sebagai jual beli secara langsung. Ya, regulasi itu nantinya akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nantinya juga perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis Tokopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan e-commerce juga akan berkembang. Berkembang kemana? Nah, nanti ada regulasinya lagi. Apakah dia termasuk finansial, teknologi gitu ya, atau termasuk ke elektronik yang lainnya gitu ya. Tipe-tipenya itu akan ada banyak sekali. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau di kelas ini seru ya diskusinya ya. Ya, Rafa, boleh. Bu, izin Bu bertanya Bu. Jadi kan saya penasaran Bu tentang BUMN itu sendiri Bu. Jadi kan pada saat itu Bank Mandiri itu adalah hasil dari penggabungan 3 bank ya Bu. Lalu untuk sama kayak Freeport itu kan juga BUMN juga Bu. Nah itu ceritanya itu berarti kalau misalkan apakah yang selalu dimodali negara misalkan lebih dari 50% itu harus berkontribusi ke negaranya itu sendiri Bu, dan dalam bentuk apa? Kan bank itu sebenarnya juga banyak ya saingannya, ada di BUMN dan juga di swasta Bu. Apa yang perbedaan mencoloknya gitu? Oke, perbedaan mencolok terletak pada pajak. Ya, jadi yang diceritakan Rafa tadi, perbedaan apa sih? Kontribusinya apa sih? Pajak. Yang pertama adalah pajaknya berbeda. Antara swasta dan BUMN itu berbeda. Ya, regulasi nanti kita akan pelajari di minggu ke-8 kalau nggak salah setelah UTS. Kita masuk ke metaverse itu banyak sekali kita bahas regulasi nantinya. Ya.
Jadi pembayaran pajak, kontribusinya yang paling mencolok adalah pembayaran pajak. Selain itu apa? Rekrutmen dari karyawannya, bahwa berapa persen kalau BUMN itu karyawannya harus dari pemerintahan dan lain sebagainya. Ya. Tapi perbedaan mencolok adalah pada pajak. Ya, pajaknya beda. Ya, Rafa ya. Siap Bu, terima kasih. Oke, Rizky, ada yang mau didiskusikan lagi? sorry kalau bisa kebanyakan. Agak bingung soalnya. Nggak apa-apa ya, teman-temannya suka kok dengerin kok ya. Boleh, Rizky. Berarti kalau misalnya e-commerce definisinya kayak begitu, berarti apakah segala korporasi yang menyediakan jasanya secara online itu adalah startup, kayak misalnya Traveloka sama Gojek, itu kan walaupun bukan istilahnya kayak e-commerce umumnya yang ngejual barang, tapi kan tetap aja memberikan jasanya secara online. Apakah itu e-commerce berarti ya? Ya, itu masuknya masih ke e-commerce ya. Traveloka itu masuknya ke startup. Dia belum masuk ke corporation. Bisnisnya itu kita sebutnya startup. Oh. Berarti apakah ada perbedaan di pajak untuk startup dengan korporasi umumnya? Nah, ini menarik. Ada. Ya. Jadi perbedaan mencolok setiap tipe dari bisnis itu terletak pada pajaknya. Di negara Indonesia itu sudah ada aturannya untuk pajak ya. Karena setiap ada perusahaan atau transformasi digital baru, perusahaan selalu yang diutamakan adalah pajak. Kenapa? Karena untuk pembayarannya. Kalau kita lihat ya perkembangannya, misalnya bisnis sekarang YouTube itu kan juga salah satu bisnis. Negara itu harus menentukan pajaknya dulu, ya. Baru nanti regulasi-regulasinya. Begitupun yang sudah disebutkan Rizky tadi. Kita tentukan pajaknya dulu. Untuk apa? Kontribusi bisnis kita terhadap negara. Ya, gitu ya. Karena kita mendirikan bisnisnya di negara kita, maka negara berkewajiban untuk mengatur pajaknya dulu. Baru nanti kita susun deh secara berkala regulasinya seperti apa. Gitu. Ya. Pajaknya beda, pasti beda. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh nih pajak nanti di pertemuan ke-8 ya. Ini akan seru banget ini. Kalau pertanyaan di sini sudah seru, nanti pada saat pajak nih pasti akan ada banyak pertanyaan lagi ya. Telkomsel sama perusahaan yang bergerak di bidang hal yang sama, misalnya Indosat, Tri dan lain sebagainya, itu beda ya. BCA, kemudian perusahaan yang lainnya ya yang bergerak di bidang finance itu juga beda ya. Wika, Wijaya Karya, Adikarya dan lain sebagainya itu pajaknya beda ya. Jadi beda, tipe bisnisnya sekecil apapun pajaknya akan beda ya, walaupun dia salah satu atau beberapa masuk ke BUMN dengan syarat atau ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kalau nanti keuntungannya di bawah sekian, di atas sekian, itu pajaknya beda-beda ya. Apalagi startup itu ada pengaturannya ya. Valuasinya di bawah sekian, di atas sekian, itu pajaknya berbeda-beda ya. Gitu ya. Gitu ya, Rizky ya. Oke Bu, ya terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Seru nih. Sampai gak kerasa ya sakit saya ya. Karena kelasnya rame. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan sedikit ya tentang bentuk-bentuk lain dari bisnis ya. Jadi selain dari 4 bentuk dari bisnis tadi yang sudah saya sebutkan, teman-teman juga harus tahu bahwa ada bisnis lain, tipe bisnis lain ya. Yang pertama adalah Master Limited Partnership. Kemudian yang kedua adalah Professional Corporation. Ya. Ini adalah tipe dari bisnis selain dari 4 yang utama tadi.
Ya, Master Limited Partnership ini adalah kemitraan dengan kepentingan kepemilikan mitra terbatas yang diperdagangkan di bursa terorganisir. Kalau di Indonesia namanya IDX. Ya, menjual suatu bursa secara terorganisir. Kemudian ada yang namanya Professional Corporation. Ini adalah organisasi yang dibentuk di bawah hukum negara dan diperlakukan sebagai korporasi untuk tujuan hukum pajak nasional. Contohnya apa? Firma hukum, ada perusahaan yang bergerak di bidang audit atau berkaitan dengan akuntan, atau perusahaan yang di bidang konsultan, ya, pembuatan enterprise dan lain sebagainya, atau perusahaannya yang menaungi arsitek-arsitek gitu ya. Itu adalah professional corporation di mana tujuannya adalah membayar pajak nasional. Ya, tujuan dari professional corporation adalah membayar pajak nasional. Nanti kalau teman-teman lulus ya, sistem informasi ini banyak nih yang jadi konsultan enterprise, itu banyak sekali, atau konsultan IT ya, itu pasti dinaungi oleh korporasi, di mana korporasi ini ya kewajiban utamanya adalah ikut membayar pajak nasional ya, di mana company-nya semuanya konsultan, dari mulai mungkin project manajernya, kemudian staffnya, dan lain sebagainya, itu konsultan semua. Isinya konsultan semua, atau isinya pengacara semua, atau isinya akuntan semua. Ya, memang yang diperjualbelikan jasanya berdasarkan tipe yang tadi, yang profesional ya, tergantung profesionalitasnya. Kemudian ada joint venture, atau perusahaan yang berdiri akibat dua entitas bisnis dengan apa tujuannya? Menyatukan sumber daya, merger, menjalankan bisnis dalam waktu tertentu. Excel dengan Axis, Nestle dengan Indofood, itu adalah joint venture. Ya, untuk apa? Mengembangkan ide bisnisnya, menambah SDM-nya. Tujuan intinya itu bukan membayar pajak ya. Tujuan intinya adalah mengembangkan idenya, karena semakin berkembang, semakin banyak joint venture-nya, maka akan semakin banyak produk yang dijual, semakin banyak pangsa pasarnya, untungnya semakin tinggi. Ya. Dan jangka waktunya tertentu. Jadi kedua belah pihak ini bisa pecah lagi sesuai dengan jangka waktunya. Kalau dirasa yang tadi habis merger ini sudah mature gitu ya, misalnya Excel dengan Axisnya dirasa sudah mature, dipisah lagi, nggak apa-apa. Karena perjanjiannya adalah joint venture. Atau Nestle dengan Indofood, produknya jadi semakin banyak. Nanti pada saat tertentu bisa dipecah lagi. Ya, karena tujuannya apa? Mengembangkan sumber daya, menjalankan bisnis, memperbesar atau memperluas pangsa pasarnya. Tujuan intinya itu, ya. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, adalah tujuan dari financial management. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang apa sih korporasi, apa itu kemitraan, apa itu kepemilikan tunggal, kita pasti erat kaitannya dengan financial management. Baik itu di kepemilikan tunggal, baik itu di kemitraan, ataupun di korporasi dengan tipe-tipe yang sudah disebutkan, ada LLC, LLP, dan lain sebagainya tadi, ada tujuan yang harus dicapai, yaitu financial management. Apa aja ya tujuannya? Yang pertama, ya, pengambilan keputusan. Dalam suatu bisnis itu erat kaitannya dengan pengambilan keputusan keuangan. Ya, tujuannya atau sasarannya adalah apa yang sudah dipikirkan oleh manajer ketika memilih alternatif keuangan.
Ya, kalau dari definisi ini berarti kita membayangkannya adalah korporasi, ya. Karena yang banyak alternatif keuangannya. Kita punya manajer keuangan. Walaupun ini juga berlaku di financial management, ini juga berlaku di seluruh form bisnis. Ya. Kalau di kepemilikan tunggal ya ownernya mengatur sendiri gitu ya. Tapi kalau korporasi dan kemitraan, manajer keuangannya ini harus punya alternatif keuangan. Misalnya gimana? Bagaimana kita mendistribusikan pendapatan antara pemegang saham? Atau kalau di kemitraan, bagaimana kita mendistribusikan pendapatan aset kita, ya, di dua belah pihak, ya, kepada mitra 1 dan mitra 2. Nah, sebenarnya tujuan dari financial management ini adalah memaksimalkan kesejahteraan ekonomi suatu korporasi, ekonomi suatu kemitraan, ekonomi suatu bisnis tunggal, ya. Atau tujuannya adalah menaikkan kekayaan dari pemilik. Ya. Tujuan dari financial management adalah bagaimana suatu bisnis ini dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi suatu bisnisnya atau memaksimalkan kekayaan dari pemiliknya. Pemilik ini tugasnya adalah menanam modal dalam suatu korporasi. Ya, dia mau punya modal sekian juta gitu ya, sekian miliar, sekian triliun. Bagaimana pemilik menaikkan keuntungannya dari modal itu ya? Misalkan dia memberikan modalnya 1M. Kedepannya, seorang manajer keuangan pada korporasi itu akan memberikan keuntungan juga. Agar 1M sebagai modal ini bertambah kekayaannya atau nilai ekonomisnya. Ya. Nah, tujuan dari manajer keuangan yaitu tadi ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur? Kalau tadi kita berbicara tentang kekayaan pemilik, bagaimana sih kita mengukur kalau ekonomi dari pemiliknya ini sudah bagus, ya, sudah meningkat? Caranya adalah dengan menghitung harga sahamnya. Ya. Cara yang paling umum digunakan ketika kita mau tahu pemilik kita, owner dari korporasi kita, ya, itu punya keuntungan yang maksimum adalah dengan melihat nilai sahamnya atau nilai pasarnya. Caranya gimana? Ada hitungannya, ya. Hitungannya singkat sekali, nggak susah ya. Bahwa nilai pasar ekuitas dari pemegang saham akan sama dengan harga pasar per lembar saham dikali jumlah saham yang beredar. Kalau ini tinggi, ya, lebih tinggi dari modalnya, maka kita bisa katakan bahwa ekonomi dari kepemilikan perusahaannya sudah berjalan dengan baik. Itu ya. Oke, contohnya seperti apa sih? Misalnya di sini. Pada tanggal 24 Desember 2009 ada 3,81 miliar saham Walmart yang beredar. Harga saham pada penutupan tanggal tersebut adalah $53,50. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa tentukan bahwa ternyata market value dari Walmart itu sebesar $204,216 billion. Nah, dari nilai ini apa yang kita bisa dapatkan? Ya, kalau kita bandingkan dengan modal Walmart-nya, kita bisa tahu, tapi kita belum tahu ya modal Walmart-nya, kita hanya tahu nilainya. Bahwa dari nilai ini kita bisa melihat 3 faktor di sini. Apa? Ketidakpastian yang terkait dengan penerimaan pembayaran di masa depan. Kalau ini kurang dari modalnya, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak pasti nanti kita bisa share kekayaan kita terhadap pemilik atau tidak. Ya. Risikonya masih terlalu tinggi. Kalau ini kurang dari modalnya. Kemudian apalagi waktu pembayaran di masa mendatang, ya. Apakah pembayaran ke pemiliknya nanti bisa tepat atau tidak? Kalau ini kurang dari modalnya, modal pemiliknya,
maka kita bisa pastikan bahwa pembayaran di masa depan tidak tepat waktu, ya. Di masa depan atau di masa mendatang ini tidak tepat waktu. Ya, kemudian kompensasi. Kalau ini lebih dari modalnya, maka kita bisa katakan bahwa kita bisa tingkatkan investasinya, kita bisa berikan dana yang lebih besar kepada pemiliknya. Kita berani menjanjikan itu. Ya, maka nilai ini bisa menentukan, ya, a measure of owner economic well-being. Kita bisa menentukan bahwa ukuran dari kepemilikan ekonomi kepemilikan kita itu sudah bagus atau tidak. Ya, owner bisa menghitung sendiri atau manajer keuangannya bisa memberikan suggest atau saran terhadap pemilik dengan nilai ini saja. Ya, tadi dengan syarat apa? Dibandingkan dengan dari pemiliknya. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau memaksimalkan kesehatan keuangan dari owner kita, maka apa yang harus dilakukan oleh manajer keuangan dalam membuat keputusan? Yang pertama, pada sebuah korporasi untuk memaksimalkan owner wealth, ya, dilakukan dengan memaksimalkan nilai ekuitas pemegang saham. Ya, jadi semua bentuk kepemilikan harus terjual habis. Kepada siapa pemegang saham? Kepada siapa investor? Ya. Sehingga dalam suatu pasar saham kita harus membuat nilai yang efisien. Siapa yang membuat? Manajer keuangan. Nilai saham atau nilai kepemilikan suatu perusahaan harus mencerminkan harapan investor. Karena apa? Kalau investornya senang, dia akan membeli kepemilikan lagi dan lagi. Maka nilainya akan naik, gitu ya. Berkaitan apa? Supply dan demand. Ya, kalau di sebuah pasar kita punya barang yang terbatas tapi permintaan terus ada, berarti nilainya akan semakin naik. Ya, maka keputusan manajer keuangan untuk menambah nilai keuntungan dari nilai sekarang, ya, manfaatnya harus lebih besar daripada nilai terkait. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa pemisahan. Kalau misalnya terjadi pemisahan kepemilikan pada suatu manajemen perusahaan. Nah, Oke, kalau terjadi ada pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan, yaitu pemilik bukan manajer perusahaan, ya. Pemiliknya ini bukan termasuk dari manajer perusahaan, maka akan ada beberapa masalah yang dihadapi, ya. Ini ada 4 nih dari buku Basic of Finance. Ini juga akan terjadi ketika teman-teman nanti kalau misalnya sudah menjadi manajer, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tadi segala bentuk masalah yang ada diselesaikan dengan perjanjian dan yang lainnya itu bergantung pada hukum yang ada di negara tersebut. Ya, itu wajib kita lakukan. Ya, setiap ada misalnya kepemilikannya berganti atau pemisahan kepemilikan, ya, antara ownernya dan juga manajernya atau owner terhadap direksi, itu masing-masing punya agreement-nya. Ya, begitupun kalau kita daftar suatu perusahaan, ya, kita pasti akan menandatangani beberapa agreement. Kalau teman-teman fokus di agreement-nya, itu kan ada yang berkaitan dengan bagaimana penggajiannya, bagaimana bonusnya atau remunerasi dan lain sebagainya. Itu ada pada agreement, ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan owner wealth itu dengan agreement tadi, ya, untuk yang bawah-bawahnya, ya, manajer, staff, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam suatu korporasi ini juga ada yang namanya agensi, ya. Agensi itu apa? Ketika ada manajer keuangan pada sebuah perusahaan bukan merupakan salah satu dari pemiliknya, ya, ini dinamakan agensi.
Biasanya agensi ini membuat keputusan untuk pemilik, ya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk pemilik. Ya, agensi ini tugasnya adalah sebagai pengganti dari manajer keuangan, atau ini bisa disebut tangan kanannya dari ownernya, ya, yang dipercaya untuk apa? Mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan dari pemilik. Ya, agen ini bisa perseorangan atau sekelompok orang, di mana tujuannya adalah untuk memberikan saran keuangan kepada pemilik dari bisnisnya. Ya. Kemudian di sini adalah hubungan dari sekelompok orang, ya, dan prinsipalnya itu adalah hubungan keagenan. Ya, jadi kalau ada lebih dari satu orang gitu ya, lebih dari satu orang itu kita sebut dengan agen-agen, ya, atau keagenan. Ya. Nah, ini misalnya ada hubungan antara manajer dan pemegang saham. Nah, ini kita sebut sebagai relationship keagenan. Ya, karena tujuannya apa? Memberikan saran terkait dengan keuangan pemilik. Nah, untuk problem-problem yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika dia punya suatu agen, itu adalah problem yang berkaitan dengan agency relationship. Akan ada apa? Pajak tambahan, karena dia merekrut orang di luar perusahaan. Kemudian apa? Akan ada biaya tambahan selain gaji. Ya. Jadi kalau suatu korporasi itu dia menjalankan keputusan keuangannya dengan menggunakan agen, maka di dalam undang-undang sudah diatur bahwa nanti harus ada biaya tambahan, ada pajaknya, ya. Kemudian nanti ada agreement lainnya yang berkaitan dengan agensi dan lain sebagainya, ya. Sehingga pada suatu perusahaan biasanya dia tidak menggunakan agensi, melainkan menaikkan motivasi dari manajernya. Dengan cara apa? Kompensasi. Kompensasi bisa termasuk apresiasi stok. Jadi apa itu apresiasi stok? Pembayaran tunai berdasarkan nilai sejumlah saham tertentu. Di mana tujuannya adalah diberikan kepada manajer keuangan untuk apa? Untuk menaikkan motivasinya. Agar apa? Pengambilan keputusan keuangannya maksimal. Atau dengan restrict stock grant, ya, pemberian kepemilikan saham langsung, ya. Jadi kalau yang stock appreciation right itu adalah pembayaran tunai. Nantinya uang ini dibelikan manajer dalam bentuk saham perusahaannya dan tujuannya tidak dijual untuk periode waktu tertentu untuk menaikkan motivasi dari manajernya. Ya. Kemudian salary ini wajib, ya, diberikan kepada manajer perusahaan. Kemudian ada bonus, ini adalah hadiah uang tunai berdasarkan ukuran kinerja dari pendapatan divisinya atau perusahaannya, ya. Kemudian ada performance share, ini bagi hasil yang berkaitan dengan saham, ya, kepada karyawannya berdasarkan apa? Kinerja dari operasionalnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah stock option. Ini adalah hak untuk membeli sejumlah saham tertentu dengan harga tertentu yang sudah disepakati kedua belah pihak, di mana harganya biasanya lebih rendah daripada harga pasar. Ya. Jadi daripada menggunakan agensi, biasanya suatu korporasi ini meningkatkan motivasi manajernya dengan apa? Ya, ini caranya. Oke? Oke. Nah, ini ada sedikit tambahan tentang shareholder wealth maximization. Sebenarnya nyambung, ya, ini cuma contohnya aja. Misalnya kita harus berhati-hati sekali ketika kita memaksimalkan kesehatan dari pemegang saham. Itu jangan sampai kita sebagai manajer keuangan itu tidak memperhitungkan laba. Karena beberapa kejadian seperti Sherrock ini, ya, Enron dan juga WorldCom ini gagal bayar karena apa? Kasus shareholder, ya. Manajer keuangannya salah memperhitungkan pembagian sahamnya.
Maka yang terjadi apa nih? Sherrock dipaksa untuk menyatakan kembali pendapatannya selama beberapa tahun karena telah meningkatkan laba sebelum pajak. Biar apa? Kelihatan perusahaannya besar, kemudian kepemilikannya diperjualbelikan secara ilegal, maka investornya membeli saham bodong gitu ya. Jadi kelihatan sekali salah perhitungannya. Mungkin manajer keuangannya memprediksi ini akan jauh lebih besar, tapi ternyata enggak ya. Yang beli sahamnya nggak ada gitu ya. Ternyata investornya lebih pinter ya. Kemudian ada Enron, ini dituduh untuk menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan utangnya ya. Kemudian ada WorldCom, ini gagal memperhitungkan pengeluaran sebesar 3,8 miliar dolar. Ya, banyak sekali kasus yang terkait dengan shareholder wealth maximization. Jadi manajer keuangan tadi ya, tugasnya yang pertama adalah memberikan saran kepada pemilik dengan apa? Dengan ketentuan laba dan juga apa? Manfaat yang ditimbulkan untuk perusahaan. Ya, kalau enggak ya jadinya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi ya, ketika manajer keuangan menilai potensi investasi dalam produk baru, manajer akan harus memeriksa risiko dan potensi manfaat serta biayanya. Ya. Kenapa? Karena jika manfaat yang disesuaikan dengan risiko tidak melebihi biaya, maka pemilik ya berhak tahu untuk tidak berinvestasi. Ya. Jadi manajer keuangan nggak boleh serta-merta ini ada produk baru, pemilik harus berinvestasi, nggak seperti itu ya. Dia harus memperhitungkan bahwa kalau nilainya dirasa tidak melebihi dari biayanya, maka dia tidak diwajibkan untuk berinvestasi ya. Dia ini maksudnya adalah pemilik ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Rizky, boleh. Mau tanya, operasional dalam perusahaan itu apakah selalu bertitik apakah selalu harus melihat ke bagian finansial dulu? Untuk apa tadi? Operasional ya? Ya, operasional. Ya, jadi kalau untuk operasional itu biasanya di perusahaan besar sudah ada manajernya sendiri. Tapi berdasarkan apa? Anggaran biaya. Anggaran biaya itu nantinya ditentukan antara manajer operasional dan manajer keuangan. Keputusannya untuk memberikan dana anggarannya itu masih dipegang oleh manajer keuangan. Jadi keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan itu tetap di manajer keuangan, ya. Meskipun manajer lainnya berhak untuk memberikan masukan, misalnya manajer operasional, saya ada butuh ini gitu ya di tahun ini, maka harus dinaikkan anggarannya sebesar sekian. Nanti manajer keuangan akan memproses, laba perusahaannya sekian, masih aman nggak kalau dinaikkan misalnya 10% atau 15% dari anggaran tahun sebelumnya. Kalau dirasa masih aman, keputusan manajer keuangan adalah menaikkan anggaran dari manajer operasional atau kegiatan yang berkaitan dengan operasional. Gitu. Ya. Berarti istilahnya kayak manajer keuangan itu cuma menganalisa keuangan yang dia punya, sedangkan keputusan operasional atau kayak keputusan nanti perusahaannya mau bertindak apa itu mah nanti bagian-bagian eksekutif sama manajer yang ambil. Iya, kalau untuk pembelian operasionalnya gitu ya, misalnya beli ATK dan lain sebagainya, itu ya tergantung manajer perusahaannya masing-masing ya. Manajer keuangan adalah tugasnya untuk mengatur keputusan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu kepada pemilik, baik itu kepada pemegang saham, baik itu kepada staf atau manajer lainnya. Ya. Oke, Bu. Itu aja dulu. Oke. Ada yang lain?
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya berikan tugas. Cuma ada 4 soal. Ya, tugasnya gampang. Dijawab 4 soalnya ini dengan apa? Yang pertama, referensinya harus berdasarkan paper atau buku. Bukunya ada Basic of Finance, kemarin ada 3 buku ya. Financial Technology, ya. Kemudian Applied Financial Technology, ada 3 buku yang saya berikan. Kalau teman-teman mau ambil buku yang lain, boleh, silahkan. Ya, atau dari papernya coba cari yang dari IEEE atau dari jurnal nasional, ya, bukan dari www belajar akuntansi, bukan, ya. Jadi referensi papernya ini benar-benar berdasarkan paper, nanti disebutkan referensinya siapa, penulisnya siapa. Ya, bukunya juga gitu. Kalau berdasarkan buku, bukunya judulnya apa, kemudian penulisnya siapa. Gampang ya? Tugasnya cuma jawab 4 soal ini aja. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Referensi ini mampu mau tanya, referensinya ada minimal harus berapa atau bebas berapa aja? Ada minimalnya. Minimalnya 1. Oh, oke. Ya, minimalnya 1 referensi. Boleh dari paper atau buku, atau boleh dua-duanya, ya. Serta dicantumkan contohnya. Ya, contohnya seperti apa? Boleh ambil beberapa. Itu kalau soal pertama ya, distinguish a partnership from corporation. Ya udah disebutkan aja. Contohnya apa? Ambil contoh-contoh korporasi yang ada di Indonesia yang teman-teman tahu, atau teman-teman cari beritanya. Ya, seperti apa? Sebutkan distinguish-nya dulu, baru nanti contohnya seperti apa. Ya, mudah ya? Nggak sulit ya? Hanya teman-teman text time untuk membaca ya. Membaca berarti menambah wawasan lagi, menambah informasi baru gitu ya. Nggak apa-apa ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kameranya dinyalakan ya. Kameranya dinyalakan, saya mau screen capture dulu. Oke, saya screen capture ya.